Um, Oke, Shalom semuanya. Selamat sore. Shalom, shalom. Oke, nah puji Tuhan lagi kita bisa bertemu nih di sesi mentoring kita kali ini. Sebentar ya, aku admit dulu orang-orangnya. Oke, nah di sesi mentoring kita kali ini kita itu akan membahas tentang soal-soal UTS dan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dipahami nih sama teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai sesi mentoringnya, kita berdoa dulu ya. Nah, mungkin doanya boleh dipimpin sama Angel. Oke, Kak, sebentar. Teman-teman dan abang kakak, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di ruangan Zoom meeting ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan mentoring untuk persiapan UTS. Kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati apa yang akan diajarkan oleh abang kakak nantinya sehingga bermanfaat untuk kami nanti UTS dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, kiranya Tuhan ampuni dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Angel. Iya, Kakak, sama-sama. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita langsung aja masuk ke sesi mentoringnya yang akan dibawakan oleh Bang Sebastian dan Bang Tobias dari Angkatan 2019. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Atau misalkan ada soal yang ditanyakan sebelum kami masuk ke materi. Bang mau nanya. Ini boleh nanya matkul apa aja? Iya, boleh. Oh, mau nanya ini, Bang. Pidana. Sebentar. Jadi tuh sebentar ya, Bang. Jadi itu masih bingung itu, Bang, kayak yang analisis unsur subjektif sama unsur objektif. Waktu itu pernah dikasih soal sama ibunya, terus kita udah sempet kerjain, tapi nggak tahu gitu, Bang, kayak bener apa enggaknya. Mungkin aku share link Gdocs kali ya, Bang. Itu, Bang, di kolom chat. Bentar ya. Mungkin boleh aku bantu share screen aja Bang, biar yang lain juga bisa lihat kali ya. Oh iya, iya. Gede. Ini boleh dibaca. Yang nanya Mau masuk. Angela ya? Iya, Bang. Bingungnya tuh di bagian mananya? Berhubungan dengan unsur subjektif, objektif. Jadi tuh kan yang pertama tuh ada
kalau kealpaan kan kayak dia nggak sengaja gitu kan Bang, dia melakukan itu karena kelalaiannya gitu. Nah, terus tuh bingungnya tuh kayak niat sama maksudnya. Udah gitu, kalau yang di unsur objektif itu tuh bingung unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana sama unsur yang memberatkan pidana sama yang unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Itu Bang, soalnya tuh waktu itu ibunya ngejelasinnya kayak nggak terlalu rinci gitu. Hmm. Untuk dari definisinya sendiri sih benar ya tadi yang dibilang aja lah ya. Yang kalau subjektif itu unsur pelanggarannya sama subjeknya. Terus kalau yang unsur objektif itu yang makin memberatkan pelanggaran tindak melawan hukumnya gitu ada nggak atau yang harus disesuaikan dari undang-undangan. Nah, terus kalau yang di kasus ini tuh dia gimana ceritanya kasusnya? Jadi tuh si A tuh punya dendam sama si B. Nah, dia tuh udah berencana untuk membunuh. Udah gitu tuh, karena si A tuh nyangka kalau si B tuh bermain politik money gitu buat si B kepilih dalam pemilihan kepala desa. Nah, terus tuh si A tuh waktu sebelumnya tuh dia pernah kayak dianiaya sama orang yang dikenal dan yang orang-orang aniaya ini tuh merupakan orang-orang suruhannya si si B. Udah gitu, karena dia kayak punya dendam gitu, jadi akhirnya dia merencanakan untuk membunuh si B pada Kamis malam 22 September di saat acara pelantikan kepala desa. Nah, terus dia juga beli pistolnya secara ilegal. Udah setelah direncanakan, terus dibunuhlah si B itu. Terus di sini tuh si A-nya ditangkap polisi atas perbuatan melakukan pembunuhan berencana. Itu, Bang. Berarti dia ditangkap ya? Ya, Kalau ini sih berarti itu udah benar ya yang kesengajaan. Dia kan masuknya ke dolus ya. Dia melakukan tindakannya secara sengaja. Nah, karena dia bunuh B udah ada pembunuhan berencana ya berarti itu ya. Karena dia juga iya. beli senjata. Nah, terus bingungnya untuk yang di kealpaan ya dia isinya mau diisinya apa Enggak. ya? Iya, karena kita kan itu tugas kelompok ya Bang. Kita mikirnya tuh kayak itu bukan kelalaian karena memang mereka udah merencanakan, jadi nggak ada kealpaan di sana. Iya, kalau itu dari aku sih juga masuknya segitu sih. Soalnya kan kalau kealpaan kan berarti keteledoran ya dalam suatu kejadian atau jadi kalau di sini kan kita lihat emang dia ya emang membunuh dengan ada rencana dan akhirnya ditangkap polisian. Mungkin kalau pengen bahas kelalaiannya mungkin ya kelalaian sampai dia akhirnya bisa tertangkap. Cuman ya nggak masuk sih itu ya, nggak masuk lah. Jadi nggak ada sih. Kalau kealpaan dari aku juga setuju kok. Nggak ada. Kalau untuk di kasus yang tadi diceritain sama Indra. Ya, nah terus tuh bingung di niat sama maksud gitu loh Bang. Kayak kalau niat kita ngelihatnya gimana, kalau maksud kita ngelihatnya gimana, kayak gitu. Kalau niat paling kalau dari aku ngeliatnya dari intention ya. Kalau maksud itu dari aksi dari intention dia. Misalnya dia ini niat kan polisi tahu niat dia setelah diinterogasi berarti kurang lebih kan itu niat. Nah kemudian kalau maksud itu ketika dia kayak itu tadi dia kan beli pistol secara ilegal. Nah itu kayak the embodiment of the action yang dia lakukan. Begitu sih kalau dari yang pengertian aku. Mungkin Bang Sebastian mau menambahkan atau ada input? Oke, betul tadi udah yang Tobias katakan, kalau udah kesengajaannya betul. Sebenarnya sih kalau yang gue lihat untuk kesengajaannya, oh betul-betul memiliki dendam dan berencana untuk membunuh B. Sebenarnya memiliki dendamnya itu nggak begitu signifikan ya, tapi lebih tepatnya kayak A memiliki rencana untuk membunuh B. Karena hanya memiliki dendam itu bukan Ya, apa ya, bukan tindak pidana sih. Jadi harus itu ada manifestation dari niatan dia itu ya. baru Tuh. dapat Nah, masuk ke kemudian dalam untuk pengaturan. kealpaan memang nggak ada karena dari ceritanya ini nggak ada yang sifatnya nggak sengaja ya, semua direncanain. Kalau untuk niat, sebenarnya niatnya ini udah bisa dibuktikan di yang poin pertama, fakta poin pertama, A memiliki dendam dan berencana untuk membunuh B, ya kan? Kemudian juga di poin keempat, atas kejadian tersebut, maka A merencanakan untuk membunuh B. Merencanakan itu sudah masuk ke tahap percobaan. Gitu. Dan kalau masuk ke tahap percobaan, dan di sini dia sudah sampai dengan menggunakan pistol ilegal.
yang dibelinya. Berarti kalau misalkan kita ngomong dari percobaan pidana itu kan ada 3 unsur ya. Yang pertama tuh ada niat, adanya sudah dimulai tindakan-tindakannya, dan yang ketiga itu berhenti karena bukan dari diri sendiri. Nah, kalau yang dari gua lihat di sini tindakan pidananya kan sudah terjadi. Nah, yang dari gua lihat itu memang sudah ada sudah ada niat dan hal yang dia lakukan lah untuk memanifestasikan pembunuhan yang dia rencanakan tersebut gitu. Jadi untuk niat itu yang poin 1, poin 4, poin 1 sama poin 4 itu untuk membuktikan niat. Mungkin boleh di scroll. Ya, scroll. Ya, bawah lagi sampai bagian perasaan takut. Nah, kalau untuk maksudnya, oke. Sampai maksud itu udah betul ya untuk melakukan pembunuhan, tapi saran gue ditulisnya jangan pembunuhan aja, karena pembunuhan itu kan ada yang berencana dan tidak berencana. Ada juga yang karena kealpaan tuh menghilangkan nyawa seseorang. Jadi lebih tepatnya maksudnya itu melakukan pembunuhan berencana, gitu. Karena itu pasalnya beda, gitu. Jadi lebih lebih mantap aja sih jawabannya gitu. Gitu kalau tentang maksud. Kalau dengan rencana terlebih dahulu, ya ini benar dilakukan dengan terencana, ditandai dengan pembelian pistol. Sebenarnya bukan ditandai dengan pembelian pistol ya. Itu betul, tapi kalau yang lebih mantapnya lagi itu di poin pertama, berencana untuk membunuh B. Itu sih. Sama poin 4 juga yang diulang kembali kejadian tersebut, maka A merencanakan untuk membunuh B. Yang kalau pembelian pistol itu bagian dari merencanakan ya, gitu. Jadi saran gua seperti itu. Dilakukan dengan terencana gitu. Nah, dia terencananya dibuktikan apa? Dengan adanya perencanaan gitu. Bukan hanya beli pistol aja gitu. Karena kalau beli pistol aja bisa aja misalkan dia beli pistol ilegal untuk jaga-jaga, dia beli pistol ilegal untuk apa? Untuk pengen bunuh binatang gitu. Karena kan orang beli pistol kan banyak tujuannya gitu kan gitu. Walau pistol ilegal umumnya memang untuk pembunuhan gitu. Jadi lebih mantap kalau ditulis melakukan pembunuhan, merencanakan melakukan pembunuhan berencana. Dan yang terakhir perasaan takut. Perasaan takut emang nggak ada tadi dari fakta yang dipaparkan di kasus A memang nggak ada. Mungkin Bang Tobias ada yang mau ditambahkan? No, sudah lengkap sekali dari Bang Sebastian ya. Mantap sekali memang. Oke, mungkin Gimana? kita bisa maju. Oh ya, Angela ada pertanyaan lagi. Cukup Bang, udah ngerti. Oke, ini yang mau dibahas di mana aja Angela? Sorry. Yang unsur objektifnya tuh Enggak. yang unsur lain jadi 3 Bang, unsur lain menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan pidana, sama unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Tadi apa aja sorry? Yang menentukan Yang 3 tindak poin, pidana yang iya paling Bang, bawah yang ya? ini. 3 dari bawah. 3. Okay. Jadi unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan pidana, sama unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Itu Bang. Kalau unsur yang menentukan sih unsur tambahan yang menentukan itu tambahan. Kayaknya sih udah betul ya adanya perencanaan pembunuhan, pembelian senjata, dan motif. Udah betul. Mungkin kalau unsur pemberatannya itu sih yang gue lihat ya, gue bukan hakim jadi apa ya? Kalau unsur memberatkan pidana itu sifatnya subjektif sih ya, nggak diatur gitu di dalam undang-undang. Tapi yang kalau gue lihat sih, pertama yang memberatkan itu dia menggunakan pistol ilegal, itu memberatkan. Kedua, dia lihat adanya tindak pidana tapi dia nggak laporin gitu. Dia diserang orang, di sini gue nggak dia dilaporin. Ada terjadinya money politik, di sini di faktanya nggak ada informasi tentang dia ngelaporin atau enggak gitu. Jadi apa ya? Menurut gue sih itu yang bisa menjadi memberatkan ya, tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana. Karena itu pengancaman loh. Yang poin ketiga itu yaitu ancaman. Itu tindak pidana. Gue lupa pasalnya.
Kalau unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana ini gue kurang paham sih. Mungkin Bang Tobias paham. Boleh masuk Bang Tobias. Hmm. Hmm. Jadi kalau yang dijelasin Bang Sebastian juga udah bagus ya, unsur melawan hukum ya. Kalau unsur objektif tuh ya, em, sifat pelanggaran tuh counts, terus habis itu kualitas dari si pelaku sama intention dia. Makanya kan tadi Bang Sebastian masukin ya rencana pembunuhan. Nah, kalau untuk unsur lain yang menentukan sifat dari tindak pidana ya, untuk unsurnya apa itu mungkin aku nggak bisa kasih input. Cuman untuk kalau eh, cara ngejawab soal ini ya sebenarnya agak lumayan sih ya. Jadi pertama harus pahamin dulu unsur-unsur yang counts di unsur objektif itu apa aja, sama sifat-sifat tindak pidana ini itu apa aja. Ini unik banget ya, karena pas dulu aku pidana itu nggak dapet, kita atau nggak dapet Sama. belajar subjektif sama unsur objektif ini. Jadi pas dulu tuh aku tuh nggak dapet ngebedain ini. Soalnya dulu tuh cuman mengacu kemana ya, kayak pengaturan-pengaturan di KUHP, pembahasan kasus kayak gini dulu jarang ya. Jadi kayaknya udah makin bagus kurikulum yang baru. Cuman ya kalau dari aku sih emang kurang, aku nggak ada input sih untuk yang sifat tindak pidana ya. Oke, gimana Angela? Bang, follow up. Tadi tuh Abang yang bilang yang unsur yang memberatkan itu tuh yang dia menggunakan pistol ilegal, terus ada dia diserang orang tapi nggak dilaporin, sama adanya money politik. Itu tuh yang memberatkan ya Bang? Iya, dia pakai pistol ilegal dan dia nggak ngelaporin dia nggak ngelaporin tindak pidana yang dia tahu gitu. Kayak yang tadi apa adanya diancam sama adanya money politik itu kan dua-duanya pelanggaran tindak pidana itu dilarang, dia harus dilaporin. Tapi dia enggak. Jadi emang kelihatan gitu. Dia pengen balas dendam. Oh. Sebenarnya ini juga Terus kan sih tindakan dia ketika ditangkap, entah dia melawan atau itu juga dihitung sebagai untuk memberatkan. Nah, masalahnya kan kalau yang dari kasus A ini kan kurang jelas ya skenario dia ditangkapnya gimana. Jadi masih agak grey. oke. Oke Bang, udah nangkep. Udah Bang, yang kasus A aja. Terima kasih Bang Tobias, Mas Christian. Oke. Gimana teman-teman yang Teman-teman lain yang ada yang lain? mau nanya? Iya tuh. Atau mungkin kita masuk materi aja deh. Boleh. Atau mau bahas soal dulu atau materi? Iya, materi soal top. Gas. Oke, mungkin boleh langsung di-share screen dari Sarimah, Bang. Sebentar ya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Kali ini aku dan Bang Tobias akan membawakan materi simulasi UTS. Materinya terdiri dari hukum pidana, perdata, HTN, dan HAN. Oke, mungkin boleh next. Oke, jadi yang pertama akan membahas tentang hukum perdata. Nah, di sini kita sistem soal. Ini adalah soal yang dari angkatan 2020 ya, Deborah ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkawinan. Nah, yang pertama soal premis utamanya adalah perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perkawinan. Pertama, bagaimanakah konsep perkawinan yang sah menurut
UU Perkawinan dan jelaskan pula konsekuensi perkawinan di bawah tangan. Jadi kalau konsep perkawinan yang sah itu yaitu di pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan nomor 1 tahun 74, yang mana perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut gitu. Nah, kayak gimana contohnya? Misalkan kalau di Kristen ya, walau tidak. Nah, ini kan kita ngomong agama ya guys. Jadi itu bukan sensitif, cuma rada tersirat gitu loh. Nah, kalau di Kristen itu kita nggak ada hukum positifnya yang mengatur ya. Kalau di Islam tuh ada di pasal berapa deh? Di kompilasi hukum Islam ya, yang dimana kalau nikah beda agama tuh boleh kalau nggak salah ya, tapi harus cowoknya yang laki-lakinya yang Islam dan perempuannya yang non Islam gitu. Dan kalau di Kristen setahu gue sih nggak boleh gitu. Jadi perkawinan sah itu yang menurut agama gitu, termasuk juga nanti itu di soal nomor 3. Nah, kemudian kalau sudah menikah secara agama ya, baik kalau misalkan orang Islam itu di KUA, kantor urusan agama, dan orang Kristen dan agamanya lain itu di tempat ibadahnya, rumah ibadahnya masing-masing, itu nanti dicatat gitu. Kalau di Islam itu yang beragama Islam itu dicatat di pengadilan agama gitu. Itu ntar ada keluar hukumnya. Kalau di orang Kristen dan non Islam itu di pengadilan negeri itu tadi dicatatnya. Nah, gimana sih kalau misalkan beda agama gitu? Nah, sebenarnya tetap bisa gitu ya, walau memang nggak semua sama sih ya untuk prosesnya. Kenapa? Karena kita ada putusan MA 1400 K PDT 1986 yang pada dasarnya itu perkawinan itu dapat dicatat di catatan sipil gitu. Kenapa? Karena tugas catatan sipil yang berdasarkan putusan ini itu hanya sekedar mencatat, bukan mengesahkan suatu perkawinan. Gitu. Nah, kemudian apa sih konsekuensinya kalau misalkan melaksanakan perkawinan di bawah tangan? Nah, di sini perkawinan di bawah tangan itu gua asumsikan ya, gitu. Gua asumsikan sebagai perkawinan yang tidak melalui proses-proses yang seharusnya gitu. Kayak misalkan menikah di gereja, ada misalkan surat nikahnya. Kalau misalkan di Islam itu ada ke KUA ya kan, terus dicatat ke Dukcapil. Jadi hanya kayak sekedar A dan B menikah gitu, ya kan? Gitu. Nah, konsekuensi hukumnya apa sih? Konsekuensi hukumnya yang pertama, mereka itu tidak memiliki status menikah secara hukum gitu. Dan ketika mereka tidak memiliki status menikah secara hukum, maka jika pasangan tersebut yang tidak yang menikahnya melakukan perkawinan di bawah tangan itu punya anak, hubungan keperdataan anaknya itu hanya kepada ibunya saja gitu, tidak bisa ke bapaknya. Walau misalkan bapaknya bilang, oh saya kok bapaknya gitu, itu nggak bisa kalau secara hukum. Cuma berdasarkan perkembangan ada peraturan MA lagi, peraturan MA atau apa gitu deh. Pokoknya kalau saya peraturan MA bisa gitu ya, untuk seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, yang mana hubungan keperdataannya dengan ibunya, dapat memiliki hubungan keperdatan dengan ayah biologisnya gitu. Caranya bagaimana? Nah, itu nanti melakukan dengan melalui tahapan berdasarkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Ya, prakteknya gimana? Prakteknya dengan melakukan tes DNA gitu. Jadi di tes DNA-nya gitu. Nah, ketika misalkan sudah terjadi tes DNA, kan ntar dilihat tuh ya kan, ntar ada juga ahli yang menyampaikan pendapatnya ya kan, apakah mereka itu memiliki hubungan darah, baru nanti dari pengadilan itu ditetapkan gitu bahwa oke, si anak ini orang tuanya hubungan perdatanya itu dengan ibu ini dan bapaknya ini gitu. Itu kalau untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, dapatkah dilakukan perkawinan campuran di Indonesia dan bagaimanakah status hukum dari anak yang lahir tersebut? Kalau perkawinan di Indonesia itu bisa, itu ada di pasal 56 ayat 1 dan pasal 59 Undang-Undang nomor 1 tahun 74
tentang perkawinan, perkawinannya gitu. Pada dasarnya bisa teman-teman ya, baik orang apa, baik pria Indonesia dengan wanita luar negeri, wanita Indonesia dengan pria luar negeri itu bisa. Itu ada dasar hukumnya di situ, nanti kalian bisa baca aja sendiri. Nah, kalau untuk status anaknya gimana sih? Nah, karena kalau secara yuridis ya, kita ngomong yuridis dulu, itu ada di pasal 4 huruf C sampai E, di huruf H juga, sama di pasal 5 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan gitu. Jadi pada dasarnya baik mau lahir dimanapun ya, baik pasangan campuran ya yang lahir dimanapun anaknya, mau di Indonesia mau di luar negeri, itu tetap mendapatkan status NI gitu. Jadi dia tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia secara hukum gitu. Dan praktik, dan kalau berdasarkan hukumnya lagi, baru nanti ketika dia menyentuh umur 18 tahun baru tuh dia boleh milih ya kan, antara dia mau ikut WNI atau dia jadi warga negara negara lain gitu. Karena kan ada negara juga yang anggap bahwa kalau orang lahir di tanah negara tersebut, maka dia adalah warga negara tersebut gitu. Nah, kalau secara asas ini dikenal sebagai asas ius sanguinis dan ius soli. Kalau ius sanguinis itu dimanapun kalian lahir, kewarganegaraan itu mengikuti dari pasangannya gitu. Kalau di Indonesia ya dimanapun kalian berada, kalian punya melahirkan seorang anak di belahan dunia manapun, itu tetap dapat status warga negara Indonesia gitu. Nah, kalau ius soli ya contohnya kayak misalkan di Amerika, kalau kalian lahir di Amerika itu kalian dapat tuh status warga negara Amerika. Kalau prakteknya gue kurang tahu pasti ya, tapi seperti itu perbedaan itu. Nah, kenapa diperbolehkan ya kan untuk punya dua keluarga negaraan? Salah satu alasan kata dosen gue sih waktu itu, biar anak ini tuh punya dijamin haknya gitu loh, biar nggak jadi seorang anak yang stateless gitu, atau misalnya nggak punya keluarga negaraan gitu kan, karena itu sangat menjamin memiliki hak hukum aja gitu. Itu penting banget sih gitu. Di situ, karena kalau misalkan nggak punya status kewarganegaraan itu bahaya banget gitu loh. Kalian nggak bisa kemana-mana gitu loh, bener-bener nggak bisa kemana-mana, nggak punya hukum, dan nggak bisa juga kalian lari kemana-mana gitu, minta pertolongan, bantuan, dan lain-lain gitu. Kemudian yang ketiga, apakah boleh dilakukan perkawinan antaragama di Indonesia? Dan berikan komentar saudara terkait perkawinan antaragama yang dilakukan di luar negeri. Oke. Jadi kalau secara tersirat ya, nih gue ulang lagi, secara tersirat itu nggak boleh gitu kita nikah beda agama di Indonesia, itu di pasal 2 ayat 1. Karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Kalau di Kristen setahu gue nggak boleh, dan di Islam itu ada yang pokoknya adalah syarat-syaratnya gitu. Kalau nggak salah seingat gue, laki-lakinya Islam dan perempuannya laki Islam dan perempuannya itu non Islam tuh boleh gitu. Kalau misalkan sebaliknya ya kan, laki-lakinya yang non Islam dan perempuannya yang Islam itu setahu gue nggak boleh gitu. Nah, kalau komentar gue pribadi terkait perkawinan antaragama di luar negeri, mungkin gue akan mulai dari komentar hukum dulu ya. Kalau dari komentar hukum sih itu jadi maksudnya penyeludupan hukum gitu. Penyeludupan hukum itu apa? Kalian warga negara satu negara ya kan, ingin melakukan satu tindakan yang dilarang di negara tersebut, namun caranya gimana ya, kalian pergi ke luar negeri gitu. Kalian ke luar negeri, ntar kalian nikah, dapat pernikahannya disahkan dari negara tersebut, ntar kalian datang ke Indonesia dan kalian bilang, woi pemerintah nih, gue udah nikah nih gitu. Nah, kalau itu setahu gue sih ya di Indonesia tuh nggak boleh gitu. Gitu sih. Tapi ya kalau untuk komentar pribadinya kembali ke masing-masing aja sih. Kalau menurut gue sih ya boleh-boleh aja lah gitu. Atau kalau misalkan di hukum hukum positif kita kan, peraturan-peraturan tentang agama tuh kan nggak terlalu banyak diatur gitu ya. Kayak misalkan ya kalau di Kristen lah, di Kristen kalau kita misalkan pindah agama itu kan sangat sangat ditentang gitu kan, kayak jangan gitu kan, itu dosa. Tapi kan
negara nggak melarang gitu. Kalian mau pindah agama ya monggo-monggo aja, nggak kena backlash, nggak kena konsekuensi hukum lainnya gitu sih. Oke, boleh next slide. Oke, hukum perdata. Nah, ini kita sekarang masuk ke hukum waris. Pewarisan dalam BW ya, lebih tepatnya dalam KUH Perdata itu hanya terjadi karena kematian gitu. Jadi kalau misalkan kalian misalkan ada orang bilang, oh gue pengen ngasih waris nih buat anak gue, itu nggak bisa gitu. Mungkin kalau secara hukum yang dia maksud tuh bukan melakukan pemberian waris ya, lebih tepatnya memberikan menghibahkan gitu. Kalau dalam hukum kita ngomong gitu, karena dalam hukum pewarisan itu hanya terjadi kalau sudah ada kematian aja. Gitu. Nah oke. Di sini ada beberapa angka yang gue tulis dalam tanda kurung ya. Yang dalam tanda kurung ini maksudnya KUH Perdata ya. Ini supaya biar nggak penuh aja layarnya. Jadi sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dari suatu pewarisan. Nah yang pertama dari unsur pewarisan itu adanya pewaris. Itu diatur di pasal 830. Ini sama buka KUHP juga nih. Ya, di 830. Nah 830 itu kalimat banget, pewarisan hanya terjadi karena kematian gitu. Jadi kalau mau adanya satu tindak terjadi satu pewarisan ya harus ada orangnya dulu dan orangnya harus meninggal. Itu baru dapat dilaksanakan pewarisan. Kemudian adanya harta warisan. Itu di pasal 833. Ini titik 1 maksudnya kalimat pertama ya gitu. Sorry, 83.1 ya. Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang dari orang yang meninggal. Jadi itu otomatis ya, nggak perlu apapun gitu. Secara hukum itu udah otomatis turun, nggak perlu kayak ngurus apapun ya, walau kalau dalam praktiknya untuk kayak misalkan hal-hal yang itu didaftarkan kayak misalkan tanah dan bangunan, kendaraan itu harus ada proses balik nama dan sebagainya. Dan kemudian adanya ahli waris gitu. Ahli waris siapa gitu ya, di undang-undang yang berhak menjadi ahli waris itu ada keluarga sedarah gitu ya. Baik contohnya yang dimaksud dengan keluarga sedarah apa sih? Ya pasangan gitu kan, antara misalkan ada istri atau suami serta anak-anaknya gitu. Itu yang dimaksud dengan ahli waris gitu. Nah, tapi yang di luar perkawinan juga bisa nggak gitu kan? Yang di luar perkawinan sih kalau dalam praktiknya memang ini sering jadi sengketa ya teman-teman. Ada yang misalkan itu merasa bukan haknya, ada yang gugat ke pengadilan dan lain-lain gitu. Karena memang ada sih hak untuk untuk ahli waris itu untuk menggugat orang-orang yang sifatnya menguasai barang-barang atau mencoba untuk menguasai barang-barang harta warisan tersebut. Itu untuk nomor 1. Kemudian kita masuk ke nomor 2, apakah ahli waris diperkenankan untuk menolak waris? Mengapa demikian? Kalau untuk sekedar menolak itu boleh. Kenapa? Karena kalau kita lihat di buku, kalau nggak salah di buku 2 ya, buku 2 KUH Perdata, di bab 16 ini judulnya hal menerima dan menolak waris. Jadi dari situ aja kita udah bisa lihat boleh untuk menolak waris gitu. Nah, konkretnya di mana? Konkretnya ada di pasal 1045. Di sini dikatakan bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Gitu. Jadi kalian boleh untuk nggak menerima waris gitu. Nah, kalau untuk praktiknya itu ada di bagian kedua dari bab 16 tersebut, itu hal menolak waris di pasal 1057. Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas. Berarti sini menolak waris bisa ya, gitu. Dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepenataran pengadilan yang dalam daerah hukumnya warisan tersebut itu terbuka, gitu. Nah, kalau misalkan kalau cuma nanya kenapa sih diperbolehkan, ya hukumnya memperbolehkan. Alasannya kenapa? Misalkan yang pertama ya kan sudah adanya kesepakatan di antara para ahli waris gitu kan untuk ya udah deh misalkan
di dalamnya terjadi konflik internal gitu kan, konflik internal kan saling berebut waris dan saling mempermasalahkan gitu. Akhirnya misalkan ada satu orang nih ya kan, ya udahlah nggak apa-apa, gua ngalah deh nih, ambil aja bagian waris gua gitu. Itu salah satu diperkenankan untuk menolak waris gitu. Atau juga misalkan gini, waris itu kan dibagi rata ya, secara hukum tuh memang sudah diatur untuk dibagi rata. Untuk kalau misalkan untuk golongan pertama ya, golongan pertama itu adalah pasangan serta anak-anaknya. Gitu. Misalkan bapaknya punya 2-3 mobil deh, 3 mobil, dan bapaknya itu meninggalkan 1 istri dan 2 orang anak gitu. Nah kalau berdasarkan hukum ya kan, itu kan dibagi rata, dan umumnya waris itu dieksekusi gitu, duitnya bagi rata gitu. Nah bisa aja gitu kan, misalkan ya udah deh 3 mobilnya ini masing-masing aja pegang gitu, kalau saya dijual gitu, sayang ini kenang-kenangan dari bapak gitu kan, itu bisa aja gitu. Jadi misalkan ini singkat gue teman-teman ya, singkat gue tuh jadi misalkan ada 3 mobil ya, mobil A, B, C ya kan. Nah yang anak pertama dapat mobil A gitu kan. Nah ntar yang B sama istri itu menolak waris atas mobil A gitu, dan seterusnya gitu. Itu bisa. Kenapa perlu dilakukan penolakan? Karena kalau misalkan nanti mau balik nama kan ditanya gitu loh, ya kan, ini mobilnya harta warisan ya gitu kan, kok mau dibalik kenapa dibalik nama ya kan gitu, ini keluarga lainnya tahu nggak gitu kan. Kemudian juga nanti dari orang untuk pihak biaya balik namanya itu perlu tahu juga nih ya kan, karena kan biaya balik nama kan mereka juga punya kewajiban gitu kan untuk setidaknya melakukan penghindaran terjadinya pelanggaran hukum gitu. Karena kalau misalkan itu dibalik dieksekusi secara diam-diam, itu setahu gue sih melanggar hukum ya, karena itu kalian mengambil hak orang lain gitu. Itu untuk pertanyaan kedua. Oke. Dan yang ketiga, asas saisin dan hereditatis petio. Oke. Nah, asas saisin itu pada dasarnya sih ini kan asas ya gitu. Nah, asas ini juga ditemukan di KUH Perdata, itu sama yang di pasal 833 kalimat pertama. Jadi ketika seorang pewaris itu meninggal, maka otomatis segala hak dan kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya gitu. Dan mungkin untuk ditambahan aja, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajibannya gitu kan? Ya semuanya gitu, baik harta, baik utang juga gitu. Jadi makanya kalau kalian pernah dengar ya, misalkan di acara meninggal ya kan, ada yang bilang kayak kalau ada yang punya kalau ada yang bapak saya berutang, mohon hubungi kami gitu. Ya itu memang benar gitu, karena ya dihukum seperti itu kalau benar. Kemudian juga ada asas hereditatis petio ya kan, artinya hak ahli waris untuk mempertahankan serta menggugat pihak yang menguasai, atau bahasa Belandanya ya disebut sebagai besit, atas harta warisan baik yang berhak maupun tidak. Misalkan contohnya gimana? Misalkan contohnya misalkan ada suatu keluarga ya kan, ada nih bapaknya itu meninggal gitu kan, meninggalkan istri dan anaknya gitu. Misalkan bapaknya ini orangnya baik deh ya kan, dia beliin motor atas nama dia, terus dia kasih ke saudara dia, nih saudara kamu pakai deh buat yang usaha gitu kan. Nah itu kan pihak yang menguasai atau kita sebut sebagai besit itu adalah saudaranya si bapak ini gitu ya kan. Walau kalau secara hukum itu adalah milik sekarang milik para ahli waris si bapak gitu. Nah kalau para ahli waris bapak ini berdasarkan hukum itu punya hak untuk misalkan kalau misalkan si saudara ini nggak mau balikin gitu kan, bapaknya ini udah masih saya gitu kan, misalkan dia ngaku gitu. Nah itu berdasarkan hukum para ahli waris punya hak gitu, untuk menggugat gitu. Dan itu contoh simpel aja ya, kalau contoh kasusnya tuh banyak banget gitu. Misalkan kayak contohnya aset-aset usaha yang atas nama, atau misalkan contohnya biasanya aset-aset untuk CV, yang aset-aset yang diinbrengkan ke CV gitu. Kalian tuh belajar di hukum perusahaan tentang inbreng sebagainya, tapi itu
berhubungan sekali gitu. Dan kalau kalian belajar kasusnya itu menarik sih. Mungkin boleh di next. Bentar ya. Oke, di sini kita masuk ke hak milik. Nah, hak milik pada kenyataannya merupakan hak yang paling sempurna dan hak induk. Ya, betul. Kenapa? Karena hak milik ini hak yang udah nggak bisa diganggu gugat. Kalian itu boleh ngapain aja dengan hak milik kalian. Walau dalam praktiknya terbatas ya. Dalam praktik itu terbatas. Oke, kita masuk pertanyaannya. Jelaskan perbedaan antara penyerahan hak milik atas benda bergerak dan penyerahan hak milik atas benda tidak bergerak berupa tanah. Jadi penyerahan tanah ya. Nah, kalau benda bergerak itu diatur di pasal 612 KUH Perdata. 612 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa penyerahan barang bergerak kecuali yang tidak bertubuh atau tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata oleh atau atas nama pemilik barang tersebut. Jadi kalau hanya sekedar menyerahkan ya diserahkan aja gitu. Ya kan kayak contohnya kayak kalian punya handphone pengen kasih ke saudara ya kasih aja gitu, nggak perlu gimana. Nah, kalau untuk penyerahan tanah ya itu kalau penyerahannya dalam bentuk jual beli itu diatur di 1457. Itu ada dasar hukumnya. Itu perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata. Untuk benda bergerak berupa tanah itu ada di Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Itu nomor 5 tahun 1960. Bentar ya. Coba kalian baca. Itu ada di pasal 26 ayat 1. Ayat 1 sama di pasal 3. Jadi gini, pertama itu harus kalian baca aja. Soalnya tuh kalau untuk eksekusinya tuh diaturnya di PP, bentar, pasal 26. Pasal 26 di UU nomor 5 tahun 60, jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian wasiat, menurut ini untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dalam peraturan pemerintah gitu. Jadi kalau berdasarkan UU PA itu diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, kenapa sih ya kan tanah itu diatur di UU PA? Karena memang kita udah punya hukum yang baru gitu. Jadi hukum-hukum tanah itu ada di KUH Perdata ya teman-teman gitu. Cuma karena adanya perkembangan dan kita butuh juga ya kan namanya undang-undang untuk agraria. Jadi makanya kita buat undang-undang agraria. Yang mana undang-undang ini juga mencabut segala mencabut isi buku 2 yang berhubungan dengan tentang bumi dan bangunan. Bumi bangunan serta hal yang terdapat di dalamnya gitu. Kecuali tentang hipotek. Hipotek itu masih berlaku, masih di dalam KUH Perdata, tapi hipotek juga udah diatur lagi dalam jaminan fidusia gitu. Jadi kalau misalkan tentang tanah jangan merujuk kepada KUH Perdata gitu. Merujuknya kepada Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Nah, kalau untuk jual belinya itu ada di dalam PP nomor 24 tentang pendaftaran tanah itu. Yang mana kalau penyerahan tanah ya, jual penyerahan tanah itu harus pakai akta yang dibuat di PPAT gitu. Jadi nggak bisa kalian cuma kayak sekedar ngomong kayak oh ya udah ini tanahnya buat kamu ya, itu nggak bisa, itu harus dibuat di PPAT sama notaris juga ada singkat. Kalau untuk jual beli tanah sesama tanah dan bangunan aja itu pakai notaris untuk untuk proses penyerahan hak miliknya gitu. Itu untuk hak milik. Nah, kita masuk yang berikutnya. Dalam praktik bisnis kita cermati ada perjanjian yang tidak diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Ya ini benar, karena KUH Perdata itu kan ditulisnya tuh kalau nggak salah 1848 atau 1912, saya lupa. Jadi ini buatan zaman Belanda ya guys, udah nggak ada kayak perjanjian-perjanjian yang kayak modern sekarang gitu. Nah, yang pertama adalah mengapa diperbolehkan untuk membuat perjanjian tersebut, apa dasar hukumnya, serta jelaskan isi dasar hukumnya. Oke. Yang pertama itu ada di pasal pertama tuh dasar hukum utama itu di
1338 itu di KUH Perdata. Itu asas fakta servanda, yang mana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau misalkan kalian buat perjanjian, ya klausul-klausul perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang saling mengikat dirinya, gitu. Maka dari itu boleh gitu untuk membuat perjanjian tidak diatur dalam buku 3 KUH Perdata, atau simpelnya perjanjian tidak bernama. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya ya kan sama dosen kalian, buktinya apa sih? Nah, buktinya 1319 gitu. 1319 semua di sini persetujuan, tapi perjanjian juga bisa baik yang memiliki nama khusus, ya nama khusus yang udah diatur dalam undang-undang, yang udah diatur dalam KUH Perdata, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam ini dan bab yang lain. Jadi baik peraturan kalau bukan buat perjanjian dengan bentuk yang lain, itu tetap mengikuti nih aturan-aturan di dalam KUH Perdata. Kayak misalkan kalau one prestasi gimana, ya kan, itu sebagai KUH Perdata. Nah, unsur-unsur perikatan dan jelaskan unsur peringatan dan mengapa dikatakan bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian. Jadi unsur perikatan itu simpel ya, ada hubungan hukum, ya kan? Artinya apa? Artinya ada nih, ya kan? Secara aspek hukum ada terjadi suatu hubungan gitu. Karena bisa aja kan yang hubungan yang tidak dalam menggunakan aspek hukum gitu. Misalkan cuma ngomong lisan, cuma gentleman's agreement, ya kan? Atau cuma kayak saling timbal balik aja tanpa adanya suatu perjanjian, itu bisa aja gitu. Nah, hubungan hukum. Kemudian adanya para pihak gitu. Nah, para pihak itu kan jadi para pihaknya ini minimal tentu dua pihak ya, dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya gitu. Dan kemudian ada harta atau nilai. Jadi perjanjian yang dilakukan itu, perikatan yang dilakukan itu harus memiliki nilai gitu. Contohnya apa? Misalkan kalian melakukan perikatan untuk let's say misalkan jual beli aja deh. Kan dalam perikatannya kan ada nilainya gitu. Oh, gua jual barang senilai 1 juta, nanti ada juga duit 1 juta yang akan berpindah tangan gitu. Nah, itu kan ada nilainya gitu. Boleh prestasi. Nah, prestasi di sini yang dimaksud dengan prestasi itu adalah hal-hal yang dimaksud gitu. Hal yang dimaksud yang bentuknya itu dalam klausul. Gitu. Misalkan prestasinya apa? Ya jual beli gitu kan. Penjualnya itu memberikan barang, pembeli memberikan uang. Itulah prestasinya. Kemudian, kenapa perikatan tidak sama dengan perjanjian? Nah, ini pada dasarnya apa ya? Kalau secara teoritis ini hanya pemahaman pembedaan simpel aja ya. Kalau perikatan itu sih hanya hubungan yang saling mengikat aja. Jadi, A dan B mengikat nih, ya kan? A dan B buat perjanjian. Nah, kalau melakukan perikatan, saling mengikat dirinya. Nah, dalam mengikat dirinya itu ada apa sih? Oh, ada perjanjian. Nah, perjanjiannya adalah isi-isi dari apa yang disepakati oleh para pihak tersebut. Gitu sih. Walau dalam prakteknya ini nggak pernah dibahas lagi sih. Pasti untuk gue ya, nggak pernah dibahas lagi. Nah, jelaskan satu contoh perjanjian yang tidak diatur dalam KUHP dan analisis hukum mengenai perjanjian tersebut. Oke. Sebenarnya banyak ya teman-teman. Kalau sekarang itu yang kita kenal ada franchise atau waralaba, ada joint venture, ada profit sharing, setahu gue ya. Kemudian ada PPP, public private partnership. Jadi perusahaan swasta ya sama perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, serta satu lagi skema BOT, build operate transfer. Itu ada gitu. Kalau kalian penasaran, contohnya apa sih Bang Bas? Contoh build operate transfer itu kalau nggak salah Grand Indonesia itu sistemnya build operate transfer. Jadi sekitar sampai 75 tahun atau berapa puluh tahun deh setelah itu dibangun, dari developernya akan menyerahkan ke pemerintahan Indonesia. Gitu. Itu build operate transfer. Nah, analisis hukumnya
sebenarnya sih nggak terlalu banyak yang bisa dianalisis karena kembali lagi di 1338 kalian boleh aja buat perjanjian perjanjian keperdataan yang sifatnya itu ya tidak melanggar hukum. Selama nggak melanggar hukum ya jalankan saja gitu, itu nggak ada masalah gitu. Dan juga berkenaan dengan pasal 1320 gitu ya, syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi ya kalau misalkan kalau mau perjanjian dasarnya dua itu aja sih menurut gua, 1338 ya kan, dasar hukum kalian buat perjanjian di luar yang sudah diatur di KUH Perdata, sama 1320 ya kan, atas legitimasi kalian untuk melakukan perjanjian tidak bernama tersebut. Oke, boleh di next. Waduh, waktunya tinggal dikit lagi. Oke. Boleh di next. Oke, ini kita masuk yang ke terakhir nih kayaknya deh. Perbuatan melawan hukum mengharuskan orang melakukan untuk mengganti kerugian. Unsur yang harus dipenuhi itu untuk adanya terjadinya suatu PMH ya, itu adanya perjanjian. Sorry, gue jelasin dulu. PMH itu kita bahas yang soal nomor 2 aja dulu ya. Nah, apa bedanya wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum? Ya kan? Nah, kalau wan prestasi itu ya kan tindakannya melanggar perjanjian gitu. Jadi contohnya kalian berperjanjian sama teman kalian, oke, besok kalian beli kue sama teman kalian, ya kan kuenya harusnya datang besok nih untuk acara ulang tahun teman kalian deh, ya kan. Ternyata kuenya nggak datang besok, atau kuenya itu datang tapi bentuknya beda, atau kuenya datang tapi kelamaan gitu. Nah, itu kan melanggar perjanjian. Nah, itu jatuhnya ke wan prestasi. Itu di 8 sama 1309 sama 1243 KUH Perdata. Itu kalau untuk wan prestasi. Nah, kalau untuk PMH, perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan nggak sengaja kalian nabrak mobil orang gitu, atau melakukan pengerusakan, atau nggak sengaja merusak, ya kan? Itu sifatnya perdataan gitu. Atau misalkan nggak sengaja gitu kan, duit orang hilang gitu. Itu bisa masuk ke PMH gitu. Oke, nah untuk masuk ke unsur-unsur adanya PMH, sebutkan unsur tuntutan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau di perbuatan melawan hukum ini teman-teman ada perjanjian ya. Setahu gue sih nggak harus ada perjanjian ya. Kalau untuk perbuatan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Walau kalau perbuatan melawan hukum tuh biasanya sih kalau kata dosen gue tuh bisa dilihat dari niatnya gitu. Jadi bisa aja misalkan dia itu punya niat untuk menipu kalian, atau punya niat tidak baik dari awal gitu ya. Jadi nggak ada itikat baiknya gitu. Itu bisa dibuktikan dengan adanya perjanjian. Nah, keduanya adanya kesalahan gitu. Misalkan kesalahannya apa? Misalkan ya kesalahannya kayak misalkan nyetir mobil gitu kan, nyetir mobil terus nggak sengaja tuh kan nabrak gitu kan, atau ada kesalahan tuh ya kan, merusak barang orang lain gitu. Kemudian adanya kerugian ya kan, ruginya apa? Ya ruginya mobilnya rusak ya kan, atau misalkan ada kerusakan yang harus diperbaiki segera ya kan. Nah, kemudian adanya ganti rugi gitu. Nah, ini hal-hal ini semua diatur di dalam KUH Perdata gitu ya. Itu kayak tentang ganti rugi itu juga diatur di KUH Perdata. Kan gimana kalau ganti ruginya itu lama, gimana kalau misalkan ganti ruginya itu harus ditalangin dulu gitu kan, tuh gimana tuh cara ngitung ganti ruginya ya kan. Kemudian juga apakah misalkan kalau bayar ganti ruginya lama itu bisa bisa dikenakan bunga nggak. Nah, itu semua ada di KUH Perdata. Mungkin boleh next. Boleh di next.
hukum pidana. Mungkin Bang Tobias boleh masuk. Bisa. Masuk, Top. Oke, baik sekali ya penjelasan dari Bang Sebastian ini sungguh lengkap dan sangat dikomprehensi ya, penuh dengan contoh dan skenario. Oke, jadi kalau dari aku langsung bahas ke soal aja ya, gitu ya. Jadi pertama kita lihat di sini soalnya jenis-jenis hukum pidana ya. Jadi kalau dari jenis hukum pidana ini ada dua ya. Pertama hukum pidana yang umum sama hukum pidana khusus ya. Kalau yang umum itu biasanya tuh diberlakukan untuk setiap orang ya. Jadi kayak ya yang general gitu. Contohnya kayak penggelapan, pencemaran nama baik, terus kayak penganiayaan itu kan ada kayak di pasal 351 KUHP ya. Sementara kalau kayak apa namanya? Tindak pidana khusus itu dia ini ada itu emang sesuai namanya khusus gitu untuk beberapa orang-orang tertentu. Contohnya tuh kayak tipikor ya, korupsi, terus ada juga narkotika dan juga administratif gitu. Dan biasanya tuh kalau yang pidana khusus ini bahkan sampai pengaturannya itu dibuat khusus gitu. Kayak narkotika kan ada UU narkotika sendiri gitu ya. Jadi kurang lebih kalau untuk jenis hukum pidana itu dua ya. Jadi mungkin kalau mudah menjawab soalnya mungkin bisa ketika kita memberikan contoh kayak contoh dari contoh pidana umum itu apa itu bisa dijelaskan kayak contohnya mengenai penipuan itu di pasal 378 pengaturannya bagaimana. Kemudian seperti kalau pidana khusus tipikor itu pengaturannya bagaimana dan lainnya. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya itu tujuan dari hukum pidana. Jadi kalau ini sebenarnya agak abstrak ya, karena kan sebenarnya tanpa lihat dari pendapat ahli pun sebenarnya kita juga sebenarnya udah tahu ya tujuan dari hukum pidana itu ya jelas untuk menjaga ketentraman publik dan lainnya. Cuman ya kalau kita lihat dari yang cara abstraknya banget itu, jadi dia itu hukum pidana itu mengatur hubungan antara subjek hukum ya, yang dimana dalam hal ini asasnya bersifat publik dan berdampak kepada banyak orang. Jadi adanya hukum pidana ini kenapa sih kayak gini juga sebenarnya tuh pidana itu penting karena ada ini ya oh iya dalam hukum pidana tuh perlu banget juga dicantumkan tuh adanya equality before the law itu tuh sebenarnya juga topik yang menarik ya gara-gara prinsipnya itu menjelaskan mengenai kedudukan tiap warga negara itu di mata hukum itu setara ya. Kemudian lanjut ke subjek hukum pidana itu udah jelas ya itu pengaturan di KUHP bahkan hampir semua pasal di KUHP itu jelas banget bisa dilihat kenapa itu bisa bilang person atau orang itu karena hampir semua pasal itu awalannya barang siapa ya. Jadi kalau untuk subjek hukum pidana itu biasanya orang itu ada di hampir di semua pasal KUHP buku 2, buku 3 juga begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu pengertian dari nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenalia. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Jadi kalau dari yang dari penjelasan itu dapat paham bagaimana syarat pertama untuk melakukan tindak pidana itu adalah harus adanya pengaturan yang sudah ada gitu. Jadi contohnya misalnya ada seseorang melakukan tindak kejahatan atau ya tindak yang bisa dimasukkan sebagai tindak pidana lah. Cuman dalam KUHP atau pengaturan yang kita punya itu masih belum ada pengaturannya. Contohnya ini ya, contohnya pasal 285 KUHP itu mengatur mengenai pemerkosaan di luar pernikahan. Sementara misalnya contohnya ini pemerkosaan dari pasangan suami istri gitu. Itu bagaimana pengaturannya? Nah di sini nih apa namanya nullum delictum yang barusan dikatakan ini berlaku di sini karena pengaturannya belum ada. Pokoknya intinya kurang lebih itu menjelaskan mengenai bagaimana harus ada pengaturan terlebih dahulu gitu yang sudah jelas baru dapat ditindak pidana. Jadi untuk menindak suatu pidana itu sudah harus ada pengaturan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini ada asas legalitas ya. Jadi apa? Ya, asas legalitas ya. Jadi kalau untuk asas legalitas ini asas tentang sumber hukum ya, terutama di hukum bidang pidana dia menjelaskan bagaimana sumber dari hukum
pidana itu pengaturannya dari undang-undang, dan formasi asas legalitas ini dapat dilihat dari hukum nasional udah ada, kita punya ya. Terus kemudian untuk pengaturannya itu sudah ada seperti yang ada di PowerPoint ya, pasal 1 ayat 1, di mana suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada ya. Ini juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak. Gitu, itu fungsinya dari asas legalitas. Mungkin segitu ya. Kita juga waktunya sudah semakin dekat ya, di jam 5 tiba-tiba. Oke, boleh lanjut. Gue tambahin sedikit. Sebelumnya aku menyapa, halo Bang Andreas. Tunggu yang di pidana dulu. Boleh sebentar. Ini boleh tolong ke pidana yang sebentar. Jadi sih gue pengen nambahin dikit aja tentang yang tadi, yang pidana itu selain pidana umum dan pidana khusus, itu juga ada namanya satu lagi pidana ringan, gitu, tindak pidana ringan lebih tepatnya. Ini itu diatur dalam ada di KUHP ya, untuk klasifikasi itu ada di KUHP. Kalau gue tuh seingat gue itu tindak pidana yang hukumannya itu paling maksimal di bawah 3 kurungan penjara 3 bulan serta denda di bawah 5 juta. Nah, kalau dalam praktiknya itu ada di produk hukum Pemprov DKI Jakarta tuh ada. Salah satunya apa? Salah satunya kalau kalian misalkan buang sampah sembarangan, atau mencoret-coret dinding umum, ya kan, merusak mencoret-coret fasilitas umum, atau buang air sembarangan, ya kan, buang air di jalan, di trotoar, di sungai juga itu termasuk tindak pidana ringan seperti itu. Itu aja sih. Mau nambahin sedikit aja tadi tentang tentang pidana. Oke, di sini kita masuk tentang HTN, hukum tata negara. Ini kita masuk yang di nomor 1. Salah satu definisi dari HTN berbunyi bahwa HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungannya dengan warga negara. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan makna definisi tersebut, definisi HTN tersebut. Jadi kalau arti simpelnya itu bahwa HTN itu adalah salah satu cabang hukum yang mempelajari tentang antara hubungan antar lembaga negara, ya kan. Jadi bagaimana antar lembaga negara berhubungan serta hubungan sebagai warga negara. Tidak juga hanya warga negara, juga terhadap penduduk di negara tersebut. Nah, mengapa warga negara memiliki hubungan yang erat dengan negara? Karena negara ya yang diwakilkan oleh pemerintahan itu adalah pihak yang pada dasarnya mereka itu ngatur seluruhnya tentang negara gitu, baik hukum, baik misalkan penegakan hukumnya, ya kan, pengaturan masyarakatnya, ya kan, ketertiban nasionalnya, itu semua dilaksanakan oleh negara. Walau pelaksanaan itu dari berbagai pihak gitu ya, kayak contohnya pengamanan dalam negeri itu umumnya itu dari Polri. Kalau pengamanan negeri keluar gitu kan, menjaga perbatasan itu biasanya TNI gitu. Tapi mereka berdua saling bersinergi lah gitu. Dan kalau untuk penegak hukum itu jelas itu dari Polri gitu. Serta untuk melaksanakan pemerintahan itu ada DPR yang bekerja sama juga sama pemerintah. Yang mana kalau undang-undang itu juga nanti bisa ditandatangani oleh presiden, bisa diundangkan, bisa juga nanti undang-undangnya itu misalkan dilakukan judicial review, ya kan, dari masyarakat, ya kan, masyarakat memiliki kepentingan mengajukan ke KMA gitu, atau misalkan produk hukum lainnya juga bisa diajukan KMA ataupun MK gitu. Nah, hal tersebut itu penting gitu. Kenapa penting? Ya karena kita sama-sama hidup di sini gitu, sama-sama hidup di satu tempat yang sama-sama saling bukan bergesekan ya, saling berinteraksi gitu. Jadi makanya
penting lah gitu kan hubungan antara warga negara dengan perangkat-perangkat negaranya gitu. Oke, kita masuk ke nomor 2. Menurut pendapat Profesor Dr. Sri Sumantri Martosuwikno, ya kan, HTN itu bertumbuh pada 2 kaki, yaitu bidang hukum dan bidang politik. Nah, ini jelaskan pendapat maksud dari pendapat tersebut. Ini menurut pendapat gue, teman-teman. Kalau menurut pendapat gue, dari yang pernah gue pelajari ya, bahwa HTN itu memiliki sifat yang kaku gitu ya, karena diatur oleh hukum gitu. Seperti tadi gue bilang, kayak contohnya apa? Contohnya misalkan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh Polri gitu kan, dan TNI itu nggak boleh gitu kan. Namun juga di sini HTN itu memiliki sifat yang fleksibel karena dimungkinkan untuk berubah karena perkembangan politik gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan dulu kita ada namanya ABRI gitu kan, sekarang ABRI udah nggak ada gitu karena misalkan masa reformasi kan, itu berubah gitu kan hubungannya. Terus ada kalau misalkan Dewan Nah, untuk perkembangan politiknya juga itu kita ada Dewan Pertimbangan Agung. Tunggu. Kita ada juga di dalam kalau di UUD itu ya. Itu Dewan Pertimbangan Agung ya. Dulu ini ada gitu di undang-undang kita gitu ya kan. Itu Badan Dewan Pertimbangan Agung ini ada. Cuma berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar ke-4 atau ke-3 deh, ya kan, itu dihapus gitu. Jadi udah nggak ada lagi gitu organ pemerintahan tersebut lah gitu. Sama pakai Kepres juga itu ditegaskan kembali untuk dihapus Dewan Pertimbangan Agung. Itu sempat ada gitu di masa pemerintahan Orde Baru lah, di masa pemerintahan Pak Soeharto sama Soekarno juga ada gitu. Nah, pertanyaan keduanya, jelaskan alasan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum tidak boleh melupakan tumpuan utama di hukum. Nah, ini kembali lagi ini sangat personal, sangat subjektif lah ya lebih tepatnya. Karena gini teman-teman, kalau kita kan sistem hukumnya itu Eropa kontinental ya, gitu kan, bahwa kita bergerak atas dasar hukum, gitu loh. Kita ngomong gini kenapa ya ada dasar hukumnya, gitu kan. Kayak misalkan kalian boleh nyetir di jalan raya, kenapa? Oh, ada dasar hukumnya, apa? Punya SIM gitu. Atau misalkan kalian jual beli tanah dan bangunan, kenapa hak notaris? Oh, ada dasar hukumnya, itu kan harus akan dicatatkan dan sebagainya. Kan menikah juga harus dan sebagainya, kenapa ada dasar hukumnya gitu. Itu penting gitu untuk dipahami gitu. Nah, kenapa tumpuan di bidang hukum ya? Itu tadi yang udah gue bilang bahwa harus mengacu ke dasar hukum gitu. Karena itu penting banget lah. Karena semuanya dilakukan itu pada dasar hukum. Walau memang dasar hukum tersebut tidak semuanya itu wajib kita telan mentah-mentah gitu, kayak oh ya itu paling benar ya, itu jangan gitu ya. Kenapa ya? Karena negara saja memberikan kita kesempatan ya kan untuk misalkan mengajukan uji material dan sebagainya gitu kan, ataupun mengkritisi lah hukum-hukum gitu. Atau misalkan kita sebagai masyarakat bisa menjadi menyampaikan pendapat kita gitu kan. Kalau misalkan DPR merancang undang-undang yang kita tidak pantas, atau misalkan pemerintah ada mencanangkan suatu peraturan baru yang kita tidak boleh kan, ataupun pemerintah mencanangkan suatu hal yang baru yang kita setuju gitu. Nah itu kita bisa setuju. Ini nomor 3, sumber hukum dalam arti formal itu sangat penting ya kan. Nah untuk hukum dalam arti formal ya, sumber hukum dalam arti formal yang dari pakar itu kalau gue pribadi gue pakai 3, ada dari Algra, Van Apeldoorn, sama Sudikno. Ya kan, semua ini 3 ini pada intinya tuh gini, sumber hukum formal sama aja itu mereka itu pada dasar adalah hukum-hukum yang sifatnya itu positif, kayak undang-undang, kayak Perpres, PP dan lain-lain gitu. Nah, kalau pentingnya itu ya
supaya kita sebagai mahasiswa ini tahu gitu ya kan, karena kita kembali kita negara Eropa kontinental, kita pakai dasar hukum ya kan. Jadi lebih baik kita paham dasar hukumnya begitu daripada kita hanya misalkan sekadar tahu aja gitu, tapi kita nggak tahu dasar hukumnya di mana sih ya kan, atau kita paham asas tapi kita nggak paham asasnya diatur di peraturan perundang-undangan yang mana, seperti itu. Mungkin boleh next. Ini masuk Bang Tobias. Oke, selanjutnya nih bagian terakhir juga ya. Kita akan bahas soal dari hukum administrasi negara. Soal HAM ini cuma ada 2 ya. Jadi kita bahas dulu. Yang pertama, bagaimana hukum administrasi negara mengakomodir peran dari pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan yang dapat mewujudkan tujuan negara. Jadi di sini kita dapat kita pahami aja ya, kalau hukum administrasi negara ini, pertama kita harus paham dulu hukum administrasi negara itu bedanya sama apa sih sama HTN tadi yang dijelasin. Jadi kalau HTN tadi itu dia lebih fokus terhadap struktur dari organisasi dan badan negara ya. Kemudian kalau HAN ini lebih fokus terhadap kewenangan dari badan negara. Nah, dalam hal ini sendiri dapat dipahami bahwa adanya hubungan di sini ya, di mana dari hubungan dapat dilihat hubungan dari udah singkat bahas dari tadi ya. Jadi untuk ini ya, hubungan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan masyarakat dalam konteks administrasi. Kemudian kita lihat selanjutnya itu ada bagaimana asas-asas dalam hukum administrasi ini berperan dalam pemerintahan. Jadi asas-asas yang ada dalam hukum administrasi ini dapat berguna dalam memberikan rekomendasi ya dalam tindakan-tindakan yang akan dilakukan pemerintah dan juga dapat dilihat sebagai patokan. Contohnya aja itu kita lihat dari yang misalnya nomor 5, Principle of Non-Misuse of Competence. Di sini merupakan prinsip untuk tidak mencampur adukan kewenangan, yang dimana dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan, itu pejabat administrasi negara itu tidak bisa menggunakan kewenangan atau kekuasaannya gitu. Kemudian juga ada asas nebis vexari rule. Di sini merupakan asas yang mendaki agar setiap tindakan administrasi negara itu harus didasarkan dari undang-undang dan hukum gitu. Jadi asas-asas ini membantu memandu dalam prosedural pelaksanaan dari hukum administrasi negara gitu. Jadi contohnya jika kita berpatokan dengan asas nebis vexari rule itu tindakan dilakukan itu harus sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur gitu. Tidak bisa dengan yang belum ada. Dan demikian juga dengan prinsip yang lain gitu, seperti prinsip of legality, prinsip of proportionality, dan juga prinsip of equality. Kemudian di nomor 2 itu mempertanyakan mengenai akibat dari sifat norma hukum administrasi negara ya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat administrasi negara itu sistemnya bersifat prosedural. Jadi jika kita urutkan berdasarkan tingkat, seperti kita bisa lihat dari sini, tingkatan itu contohnya ketika orang ingin melakukan pengurusan terhadap surat ya. Surat-surat di pemerintahan itu harus dilaksanakan dari kantor yang sesuai dengan tingkatannya. Jika kita lihat dari sini, tingkatan paling rendah itu ada dari kelurahan, kemudian ke kecamatan, kemudian ke kabupaten kota. Mungkin segitu dari hukum administrasi negara ya. Sebastian mau nambahin ada di Han? Udah sih, udah kalau untuk soal-soal ini udah cukup banget ya. Sekian teman-teman untuk materi mentoringnya. Terima kasih sudah menyimak juga. Aku dan Tobias mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun misalkan informasi yang agak salah. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh banget. Silahkan. Deborah, ini gimana? Kayaknya nggak ada yang mau nanya deh. Oke Bang, kayaknya karena
udah nggak ada yang bertanya lagi dan mungkin karena udah durasi kita ya Bang, udah. Oh, ada dari Angela. Nggak apa-apa Angela, boleh nanya aja. Nggak apa ya Kak, satu sebentar Bang. Jadi tuh ini Han Bang, masih bingung sama yang dimaksud sama perbuatan hukum Reds. Tunggu aku ini deh. Sebentar Bang, aku kirim di chat. Nah, itu Bang Kak, yang perbuatan hukum itu sama yang perbuatan nyata di hukum administrasi negara. Terus kayak kita cara ngebedain itu, yang jadi pembedanya itu gimana? Udah itu aja Kak, makasih. Mungkin boleh langsung dijawab sama Bang Tobias atau Bang Sebastian. Oke, oke. Jadi gue baru searching sih ini si Tandelingan ini, tapi kalimat ini nggak pernah diajarin ke gue, tapi gue cukup paham yang dimaksudnya dengan apa. Nah, jadi yang dimaksud dengan perbuatan hukum ini apa sih dalam kalau misalkan kita ngomong aspek hukum administrasi negara. Ini kalau di salah satu atau gue baca bahwa restalingan ini atau perbuatan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya apa? Misalkan ketika pemerintah memberikan izin atas suatu hal. Contohnya ada perusahaan ngurus izin tambang, ya kan? Izin tambang, ya ntar itu berarti perusahaannya jadi boleh, ya kan? Melakukan tambang gitu. Kalau dia nggak dapat izin, ya dia nggak boleh. Walau misalkan si perusahaan ini dia comply ke semuanya gitu kan, safety-nya comply, untuk S-nya comply dan semuanya, ya kan. Tapi kalau nggak dapat izin dia nggak bisa gitu. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melakukan izin itu menjadikan si perusahaan ini secara hukum legal lah untuk melakukan tambang. Kalau misalkan dalam orang ya kita sehari-hari, kita bisa lihat dari misalkan pernikahan. Pernikahan kan ada catatan sipilnya. Itu diatur oleh negara. Kalau yang orang Islam tuh setahu gue di KUA ya, KUA atau Pengadilan Agama. Nah, itu kan dari pemerintah. Nah, itu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Secara hukum orang tersebut menikah, ya kan. Anak yang lahir pun secara otomatis akan mendapat hubungan hukum ke ibu dan ayahnya gitu. Karena kalau nggak ada itu secara hukum, maka hubungan perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut, ya kan, pernikahan tidak sah tersebut, maka hubungan hukumnya hanya kepada hubungan keperdataannya hanya kepada si ayahnya aja. Itu sih untuk restalingan itu. Dan perbuatan nyatanya sebentar ya. Itu biasanya sih bentuknya izin-izin ya. Siapa namanya tadi? Angela. Restalingan itu kalau untuk yang kedua gue belum pernah baca deh. Mungkin Tobias tahu, tapi mungkin gue jelasin sedikit lagi tentang perbuatan hukum ini. Nah, perbuatan hukum ini tuh kalau tentang izin-izin ini itu tidak hanya kepada orangnya aja gitu, tapi itu bisa kepada semua orang gitu. Untuk apa? Bukan untuk berlakunya. Contohnya misalnya apa? Misalkan ada ngeluarin izin gitu kan. Izin itu dikeluarkan dari misalkan menteri apa ya, gue lupa deh. Pokoknya dari pemerintah. Nah, kalau ada orang yang misalkan tidak setuju, memiliki masalah, dirugikan, itu bisa menuntut kemana? Ke PT UN gitu. Jadi itu sih perbuatan hukumnya gitu. Untuk restalingan itu. Kalau untuk perbuatan nyatanya sih gue nggak pernah dengar ya. Mungkin nggak diajari juga sih gue, karena tiap dosen tuh beda-beda sih. Ada yang pengen ngajar ini, ada yang pengen ngajar itu, gitulah. Mungkin Bang Tobias ada mau nambahin? Nah, kalau dari gue sih nggak ada tambahan ya, karena emang not my area of expertise ya kalau di Han ini ya. Kalau mau nanya gue tuh lebih ke hukum inter aja guys. Kalau hukum inter udah katam ya semua ya. Tapi kalau Han ini apalagi berhubungan dengan Bestur Landling sama Fatal Lake ini baru banget ya. Jadi makin nggak ada komen sih kalau untuk ini. Gitu aja sih. Itu Angela, semoga menjawab ya.
Oke, Bang. Udah tercerahkan. Terima kasih ya, Bang Kakak. Oke. Mungkin teman-teman lagi yang mau nanya, boleh banget nih. Aku mau nyapa dulu Bang Andreas. Halo Bang Andreas. Halo, halo. Eh, mungkin sudah cukup dari penanyanya. Gimana Debo? Mungkin karena udah nggak ada yang bertanya lagi ya Bang, dan durasi kita juga udah lewat 5 menit, mungkin kita akhiri aja kali ya. Sebelum mengakhiri, mungkin aku mau kasih pengumuman dulu kalau misalnya minggu depan kita masih ada mentoring hukum pidana. Jadi teman-teman semua jangan lupa datang ya di jam yang sama. Eh, itu aja sih mungkin pengumumannya. Setelah ini mungkin kita tutup dengan doa kali ya. Mungkin boleh dipimpin sama Cecil mungkin. Oke, boleh. Abang kakak teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan melaksanakan mentoring untuk persiapan UTS, biarlah kiranya apa yang telah disampaikan hari ini, apa yang telah kami pelajari hari ini, Tuhan boleh berguna bagi kami untuk mempersiapkan kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan pada hari UTS nanti. Kiranya juga Tuhan berkati untuk abang kakak yang sudah mempersiapkan materi untuk hari ini juga, kiranya Tuhan yang berkati mereka lebih lagi. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih Cecil. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk teman-teman semua, semangat UTS-nya, semoga lancar. Tuhan memberkati. Udah boleh live ya teman-teman. Thank you teman-teman udah hadir di sini. Thank you. Dari Siap, TK Bang sama Bang Kakak. Tobias. Oke. Terima kasih abang kakak. Thank you guys. Ih, ganteng